Setahun sudah sejak awal penyebarannya, COVID-19 belum juga mereda. Virus ini benar-benar telah menjadi ancaman serius di seluruh dunia dan memiliki dampak luas di segala bidang. Sampai saat ini, dunia masih terus berjuang mengatasi wabah ini dan menjaga stabilitas ekonomi dan masyarakat. Ada yang berhasil, ada juga yang belum. Dan ada juga yang mendapat serangan pandemi gelombang kedua. Dalam beberapa minggu ini, kita disajikan berita tentang dahsyatnya tsunami COVID di India, yang bahkan lebih parah dari pandemi pertama. Hal ini tentu saja menjadi warning bagi kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment. Tetapi, tahukah kita bahwa langkah-langkah ini ternyata Islam telah mengajarkan ini sejak lama 1400 tahun yang lalu. Berikut 5 langkah yang diajarkan Islam untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Langkah pertama, kebersihan diri. Islam sangat menekankan pada kebersihan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Kemudian, Islam juga mewajibkan umatnya untuk berwudu setiap akan mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ternyata, CDC, Center for Disease Control, memberikan saran kepada masyarakat, yaitu 80% infeksi umum disebarkan melalui tangan. Mencuci tangan setidaknya 5 kali sehari telah terbukti secara signifikan mengurangi frekuensi pilek, flu, dan infeksi lainnya. Tidak hanya membantu Anda tetap sehat, hal ini akan membantu mencegah penyebab penyakit menular kepada orang lain. Perintah wudhu yang telah diajarkan kepada setiap muslim 1400 tahun yang lalu, dengan mencuci tiap anggota tubuh 5 kali sehari, sekarang telah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi tingkat infeksi, termasuk penyebaran virus corona. Kemudian dalam satu riwayat dikatakan bahwa kapanpun Rasulullah SAW bersin, beliau menutup mulut beliau dengan tangan atau dengan sehelai kain. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Kembali kebiasaan ini ternyata telah diterapkan oleh masyarakat saat ini, yaitu dengan memakai masker untuk membatasi tersebarnya droplet yang mengandung virus. Langkah kedua, menghambat penyebaran lokal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi petunjuk tentang cara mengatasi penyakit di wilayah tertentu. Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Dan istilah modern ini dikenal dengan social distancing dan isolasi mandiri. Langkah ini ketika diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan sangat efektif menekan penyebaran pandemi COVID-19, mulai dari tes massal, tracing, dan menerapkan karantina bagi yang positif COVID-19. Langkah ketiga, mencegah penyebaran global. Nabi Muhammad SAW menyarankan langkah-langkah luas yang bertujuan menahan epidemi dan menghentikan penyebarannya ke berbagai negeri. Jika Anda mendengar tentang wabah penyakit di suatu negeri, jangan masuki wilayah tersebut. Tetapi, jika wabah merebak di suatu negara saat kalian berada di dalamnya, jangan keluar dari negara itu. Memang terlihat simpel dan sederhana, tetapi kenyataannya, jika hal ini dijalankan secara ketat, langkah ini saja dapat menghambat tersebarnya wabah COVID-19. Terlebih, jika pembatasan tersebut diberlakukan pada awal pandemi, penyebarannya benar-benar bisa ditekan dan dicegah secara global. Langkah 4, penelitian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan supaya umat Islam untuk mempelajari alam. Kita didorong untuk merenungkan ciptaan-ciptaan Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dari riwayat lain disebutkan, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah,
sampai ia kembali dari pencariannya. Hadis riwayat Tirmizi. Saat ini, para ilmuwan yang telah melakukan penelitian untuk menemukan pengobatan medis dan vaksin telah melakukan suatu upaya yang bersesuaian dengan Al-Quran. Langkah 5. Doa. Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Islam telah mengajarkan langkah-langkah kesehatan yang membantu menghentikan pandemi COVID-19. Islam juga memberikan petunjuk yang bersifat individu maupun masyarakat, bagaimana membantu orang lain. Dan terakhir, Islam mengajarkan supaya kita juga memperbanyak doa. Bisa jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar kita lebih meningkatkan doa, ibadah, dan mendekatkan diri kepadanya. Doa tentu diiringi dengan ikhtiar. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang badui, apakah dia harus mengikat untanya atau meninggalkannya dan bertawakal kepada Allah. Beliau bersabda, "Ikatlah unta Anda, lalu bertawakal kepada Allah." Ketika kita sudah berdoa dan segala upaya kita lakukan, maka kita serahkan kepada Allah untuk hasil terbaik.